Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Izati. Saya dari program studi Ekonomi Syariah semester 6 STAIN Bengkalis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian yang mana pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Al-Ma'arif M. Hum. Baik, materi yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama itu ada penelitian eksperimen, yang kedua ada penelitian fenomenologi, yang ketiga itu ada penelitian etnografi, yang keempat ada penelitian grounded theory, yang kelima ada studi kasus. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penelitian eksperimen. Nah, apa sih penelitian eksperimen itu? Nah, penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap variabel lain dengan mengendalikan kondisi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, penelitian eksperimen ini merupakan salah satu penelitian kuantitatif yang sangat kuat untuk mengukur hubungan sebab akibat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian eksperimen. Nah, dia itu ada 3. Yang pertama itu ada pre-eksperimen. Jenis ini merupakan desain eksperimen yang tidak memiliki kontrol ketat variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen, yang tidak diberi perhatian dan tidak dikendalikan. Yang kedua itu ada eksperimen yang benar atau true experiment. Jenis ini memiliki kontrol yang ketat, di mana variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen dikendalikan dan diberi perhatian. Yang ketiga itu ada quasi eksperimen. Jenis ini tidak sama dengan eksperimen yang benar atau true eksperimen, tetapi tidak sama juga dengan desain pre-eksperimen. Perbedaan di antara keduanya adalah penugasan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu ada kunci penelitian eksperimen, yaitu yang pertama ada random assignment atau penempatan secara acak. Yang kedua itu ada adanya kontrol terhadap variabel tambahan. Nah, yang ketiga itu ada manipulasi terhadap kondisi perakuan. Yang keempat ada ukuran hasil atau outcome measure. Yang kelima ada membandingkan kelompok. Yang keenam ada ancaman terhadap validasi, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Nah, dalam penelitian eksperimen ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada variabel manipulasi. Nah, penelitian eksperimen memerlukan memanipulasi data terlebih dahulu, namun harus tetap secara terencana. Seperti suatu variabel bebas, dimanipulatif, dan semua variabel lainnya, kecuali variabel bebas tetap dipertahankan, sedangkan pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat diamati. Yang kedua itu ada variabel kontrol. Nah, peneliti harus melakukan kontrol agar tetap memindahkan pengaruh variabel lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi variabel yang diamati. Yang ketiga itu ada observasi langsung. Nah, peneliti bisa melakukan observasi langsung dengan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi serta menimbulkan perbedaan hasil. Nah, pembahasan yang kedua itu ada penelitian fenomenologi. Nah, apa sih itu penelitian fenomenologi? Nah, penelitian fenomenologi merupakan salah satu metodologi penelitian yang berfokus pada pemaknaan dan pemahaman fenomena secara mendalam. Nah, fenomenologi ini pertama kali diusung oleh Edmund Husserl, seorang filsuf asal Jerman dan berasal dari bahasa Yunani phainomenon, yang berarti gejala atau menampakkan diri. Nah, tujuan utama dari studi fenomenologi ini adalah untuk mendalami fenomena berdasarkan pengalaman seseorang terhadap suatu permasalahan. Nah, dalam penelitian fenomenologi ini terdapat 2 fokus utama, yaitu yang pertama ada tekstural, yang kedua ada struktural. Nah, di mana
tekstural ini berkaitan dengan deskripsi secara rinci mengenai pengalaman subjek penelitian, sedangkan struktural berkaitan dengan analisis terhadap struktur dan makna dari pengalaman tersebut. Metode penelitian fenomenologi ini melibatkan pengujian yang teliti pada kesadaran pengalaman manusia dengan fokus pada makna. Nah, pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Nah, peneliti dalam studi ini melakukan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi bersama subjek penelitiannya untuk memahami secara detail pengalaman subjek terhadap fenomena yang telah diteliti atau yang sedang ditelitinya. Penelitian fenomenologi ini bertujuan untuk menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini atau masa kini. Dan metode ini didasari oleh pengalaman subjektif individu dan memungkinkan untuk mengungkapkan konsep-konsep yang seharusnya ada dalam diri individu serta religius dalam konteks tertentu. Baik, selanjutnya yang akan dibahas yang ketiga yaitu ada penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi ini adalah metode penelitian ilmu sosial yang melibatkan pengamatan dan partisipasi dalam budaya dan kultur. Nah, penelitian etnografi mengamati dan mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang akan diteliti. Nah, metode ini menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan, bahasa, dan perilaku atau mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominasi. Nah, berikut ada beberapa jenis penelitian etnografi. Yang pertama itu ada etnografi realis. Nah, dalam penelitian ini menggambarkan situasi budaya secara objektif. Nah, laporan yang ditulis sesuai dengan apa yang diamati dan didengar dari informan tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi, penilaian subjektif, ataupun tujuan politik peneliti. Nah, dalam menulis penelitian, peneliti menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menyajikan fakta sosial. Yang kedua itu ada etnografi kritis. Bentuk etnografi ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok yang tersingkirkan dalam masyarakat. Nah, dalam bentuk ini peneliti bersikap tidak netral dan ikut memposisikan diri dalam penulisan laporan penelitian. Nah, peneliti juga bersikap bias dengan membela kelompok marginal. Tujuannya adalah untuk mendorong adanya perubahan agar tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan atau terselisihkan. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu yang keempat ada penelitian grounded theory, di mana penelitian grounded theory ini adalah metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan teori dari data lapangan. Nah, penelitian ini merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif. Nah, grounded theory ini dimulai dari suatu pertanyaan yang masih belum jelas teman-teman, dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari data lapangan. Nah, metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan teori dan reputasi yang mapan untuk mempelajari perilaku manusia. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk pembangunan teori dan metodologi yang telah menetapkan pedoman untuk melakukan penelitian dan menginterpretasikan data.
Nah, proses penelitian grounded theory ini memiliki beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan pembentukan teori. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, di mana pertanyaan yang tidak terstruktur ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden. Nah, analisis data dilakukan dengan cara teoritisasi data, yang merupakan proses untuk mengembangkan konsep-konsep dan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan. Lalu pada tahap pembentukan teori, peneliti menggabungkan data yang telah dianalisis untuk membentuk teori yang menggambarkan subjek yang teliti dengan memperkuat dengan teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan saya bahas itu ada penelitian studi kasus. Nah, penelitian studi kasus atau case study merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik suatu fenomena tertentu. Adapun jenis penelitian studi kasus ini ada dua. Yang pertama itu ada studi kasus kasual atau explanatory. Ini berfokus pada menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala variabel seperti korelasi, pola, arah, sifat, bentuk, atau kekuatan hubungannya. Yang kedua itu ada studi kasus deskriptif. Nah, studi kasus ini dilakukan untuk meneliti suatu status kelompok, manusia, objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Nah, ada beberapa metode penelitian studi kasus. Yang pertama itu ada menentukan penelitian studi kasus dan mendefinisikan pertanyaan penelitian, yaitu dengan cara menentukan pertanyaan penelitian yang terkait dengan objek yang ingin teliti dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Yang kedua itu ada melakukan studi pustaka. Nah, studi pustaka ini sangat penting untuk mencari apakah telah dilakukan penelitian yang sama atau serupa dan menjadi acuan dalam mencapai tujuan penelitian yang akan diteliti atau yang telah diteliti. Yang ketiga itu ada penyusunan desain dan instrumen. Merupakan tahap membuat desain penelitian dan instrumen yang valid untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat itu ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Nah, yang kelima ada analisis data. Nah, data yang terkumpul dianalisis secara teliti untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap kasus yang diteliti. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun laporan penelitian. Nah, hasil analisis data yang disusun dalam laporan penelitian yang mencakup proses dari perumusan masalah hingga akhir penelitian. Yang terakhir yaitu diskusi hasil penelitian. Nah, pada tahap akhir penelitian ini yaitu membuat diskusi mengenai hasil penelitian untuk membedakan pemahaman yang luas terhadap kasus yang diteliti oleh peneliti. Baiklah teman-teman, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis penelitian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.